Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari hadis pertama di dalam bab al-qasmi, yaitu bab yang membahas tentang aturan syariat bagi mereka yang berpoligami atau bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Aturan-aturannya bagaimana? Kemarin kita telah membahas tentang hukum al-qasm, yaitu hukum menggilir istri dalam bermalam atau menginap, bermukim bersama istri. Telah kita ambil kemarin pendapat yang kuat, yaitu wajib bagi seorang suami yang beristri lebih dari satu untuk adil di dalam menggilir istrinya. Nah, nanti bagaimana bentuk menggilir istrinya? Para ulama sudah menyampaikan yang afdol adalah mayamiyah. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, di antaranya Syekh Al-Imrani dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan dari ashab Syafi'iyah bahwasanya yang lebih utama adalah mayamiyah. Mayamiyah itu memberikan giliran itu per hari. Jadi istri yang satu dikasih 1 hari, istri yang lain juga 1 hari. Apabila nanti Anda memberikan istri yang satu 3 hari, yang satu nanti diberikan 1 hari, maka ini tidak adil di dalam penggiliran. Yang demikian ini boleh kalau apa? Kalau salah satu dari istri tersebut rela. Dan ini ayatnya sudah kita baca kemarin di dalam surah An-Nisa. Artinya salah seorang istri kalau mau menggugurkan haknya untuk bermalam bersama suaminya, ini diperbolehkan asal dia ridho, hingga nanti jatah gilirannya diberikan kepada istri yang lain. Nanti akan kita baca juga hadisnya di sini. Yang jelas kemarin sudah kita pelajari bahwasanya berlaku adil untuk membagi atau menggilir istri untuk bermalam bersama istri. Ini hukumnya adalah wajib. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada khilaf di kalangan para ulama apakah wajib atau tidak. Namun yang kami sampaikan kemarin dari mayoritas mufassirin, mayoritas ahli tafsir, sebagaimana ayat yang telah kami bawakan di surah Al-Ahzab ayat 51, ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam turji man tasya'u minhunna wa tu'i ilaika man tasya'. Allah membebaskan Nabi Muhammad SAW untuk tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Artinya ini khusus bagi Nabi SAW, boleh untuk tidak adil di dalam menggilir. Nanti Nabi SAW mau bermalam selama-lamanya dengan istri yang mana, ini adalah hak bagi Nabi. Namun ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang kita baca di dalam hadis Aisyah. Yang pertama kemarin bahwasanya Rasulullah SAW menggilir istrinya itu dan beliau adil. Faya'dil, yaksimu baina nisaihi faya'dil. Rasulullah menggilir istrinya dan Rasulullah SAW adil di dalam menggilir istrinya tersebut. Dan hadis yang kedua juga kita telah baca kemarin, yang lebih menekankan tentang wajibnya untuk menggilir istri. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang punya 2 istri,
dan orang tersebut lebih cenderung kepada salah satu dari kedua istri tersebut hingga dia tidak adil di dalam memberikan giliran bermalamnya nanti bersama istrinya. Jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, nanti datang di hari kiamat dalam keadaan salah satu dari sisi badannya itu apa ya? Ma'il itu kita terjemahkan pincang, ya bisa pincang ya. Kalau pakai bahasa yang lain kepleh. Kepleh itu bahasa apa? Pokoknya sebelahnya nggak imbang, kayak orang stroke gitu. Orang stroke di dunia aja menderitanya Masya Allah gitu kan, ketika salah satu dari sisi badannya itu nggak berfungsi, seakan-akan sudah dunia ini hilang gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Lah ini hari kiamat begini gitu loh, nunggu giliran masuk surga atau masuk neraka nanti, keadaannya demikian, dibangkitkan gitu loh, sambil stroke. Yang berfungsi salah satu tubuhnya saja, nanti nyebrang jembatan Sirat, satu dari bagian tubuhnya diseret-seret karena kemudian ma'il, pincang itu tadi kan. Sementara yang lainnya nanti nyebrang di jembatan Sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan nanti. Ada yang diberikan kecepatan seperti kilat, sekejap mata sampai di seberang dengan cahaya penerangan yang sebesar gunung. Ada yang diberi cahaya penerangan seperti kunang-kunang, jalannya nyeret-nyeret, ngesot gitu. Nah ini dengan keadaan yang seperti ini nanti sampainya di pengadilan Allah nanti di mizan untuk dihisap ini urutan keberapa gitu loh ngantrinya gitu. Sementara kalau antum ngantri bikin SIM, ada yang nyerobot marah gitu kan. Nah ini keadaan kayak gini, ngantrinya nanti dengan umatnya Nabi Muhammad mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita. Kira-kira berapa tahun nyampainya? Belum lagi nanti umat-umat Nabi yang sebelumnya juga punya hak untuk masuk surga toh. Ngantrinya lama. Ini hukuman, ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang suami yang punya istri lebih dari satu dan dia tidak adil di dalam bermukim atau bermalam dengannya. Apalagi kalau sampai nggak dikasih jatah sama sekali untuk bermalam. Ini jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Insyaallah kita akan membaca hadis yang ketiga pada malam hari ini. Kita mempelajari hadis yang ketiga dan hadis yang keempat insyaallah. Namun sebelumnya saya ingin mengoreksi kemarin ketika saya menyebutkan sanad atau jalur periwayatan untuk hadis yang pertama, saya menyebutkan perawinya Abdurrahman ibn Yazid. Ini keliru saya salah baca sini. Catatan saya di sini Abdullah ibn Yazid. Kemarin saya sebutkan Abdurrahman bin Yazid. Ya saya husnuzon, antum nggak ada yang nulis gitu kan? Ada nggak yang nulis sanad gitu? Saya husnuzon nggak ada yang nulis, tapi karena amanat ilmu saya harus nyampaikan saya salah di sini. Ketika menyebutkan Abdurrahman, maka sekarang saya perbaiki bahwasanya sanadnya ini yang perawi dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Abdullah ibn Yazid. Kita membaca hadis yang ketiga dalam bab al-qasam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala minas sunnah, merupakan suatu sunnah, idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala thayyib, ketika seorang laki-laki menikahi wanita yang masih gadis, al-bikr, 'ala thayyib, terhadap wanita yang sudah janda. Maksudnya sudah janda ini apa artinya? Dia sudah punya istri duluan. Maka kata sayyib ini tidak hanya diterjemahkan dengan artian janda. Sayyib itu adalah yang pernah nikah. Entah itu dia sudah dicerai ataupun tidak dicerai, istilahnya disebut sayyib, artinya dia pernah bersuami. Nah, wanita-wanita yang bersuami itu juga disebut sayyib sudah. Meskipun dia belum dicerai oleh suaminya, masih tetap dinamakan as-sayyib.
Nah, jadi al-bikra ala thayyib, menikahi istri yang baru keadaannya masih gadis dan dia punya istri yang lebih dahulu gitu loh. Istri pertama lah nih katanya. Dia punya istri yang pertama. Sunnahnya bagaimana? Aqama indaha sab'an. Maka sunnahnya, aturan dari agama, ajaran dari Nabi SAW adalah apa? Dia bermukim bersama istri barunya ini 7 hari 7 malam seminggu. Artinya istri yang lama ditinggal dulu, tidak bermalam bersama istri yang lama, tidak nginap sama istri yang lama, itu 7 hari. Kalau yang baru dinikahi apa? Gadis. Kalau yang baru dinikahi ini adalah gadis. Nanti kalau misalnya istri yang ketiga, misal istri yang ketiga gadis lagi, artinya dia punya apa? Punya istri yang sayyib 2 gitu loh. Berapa waktunya? Jangan antum kelipatan jadi 2, 7 kali 2 gitu. Enggak. Tetap 7 gitu loh. Tetap 7, artinya jatahnya si gadis ini yang baru menikah dengan suami yang sudah punya istri itu 7 hari. Setelah itu baru nanti digilir, baru berlaku giliran yang sudah kita pelajari dari sebelumnya. Setelah 7 hari dengan istri yang baru ini, dengan yang gadis ini, baru nanti digilir. Ini apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi wanita gitu. Kenapa kok bisa jadi rahmat ini? Allah Subhanahu wa taala kasih 7 hari. Kan biasanya wanita ini kan ingin bersama dengan pasangannya itu nggak mau dibagi-bagi gitu loh. Pokoknya selamanya. Dan ayatnya sudah kita baca kemarin, wa uhdiratil anfusus syuh. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwasanya tabiat wanita itu memang nggak mau dibagi. Pelit, nah syuh Allah Subhanahu wa taala sebut syuh. Syuh itu di atasnya bakhil. Artinya di atasnya pelit, tahapannya itu. Nah, dengan 7 hari ini Allah memberikan bagi si gadis ini 7 hari. Kalau dia jadi istri yang kedua atau ketiga atau yang keempat dalam keadaan masih gadis, langsung diwajibkan untuk digilir gitu kan. Nah, kesempatan dia untuk berlama-lama dengan suaminya itu, padahal ini suaminya boleh jadi suaminya seumur hidup gitu. Baru dia menikah sudah harus berbagi dengan kakaknya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala kasih 1 minggu 7 hari gitu. Artinya 7 hari ini suami barumu ini meskipun sudah punya istri milik kamu 7 hari. Jadi waktunya, tenggang waktunya agak lama. Nah, istri yang lama gimana? Kan dulu sudah merasakan ketika pertama kali baru menikah, sudahlah bagi-bagilah sama adik kamu yang baru ini gitu loh. Demikian syariat mengatur bagi yang menikah lagi ini. Wa idza tazawwaja thayyib, kalau istri kedua, ketiga dan keempat ini yang dinikahi adalah seorang thayyib, artinya dia pernah menikah dulu dengan laki-laki yang lain dan sudah diceraikan atau suaminya meninggal dan lain sebagainya, kondisinya dia thayyib. Aqama indaha thalathan, dia bermukim bermalam dengan istri barunya yang janda ini, jatahnya cuma 3 hari 3 malam. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan salasan, sab'an, tidak menyebutkan hari atau malam. Nah, ini oleh para ulama nanti dijelaskan adalah tergantung dari apa? Dari kebiasaan si suami ini. Suami ini mata pencahariannya malam atau siang gitu. Misal suami punya profesi tukang nasi goreng, ada jualan nasi goreng pagi-pagi. Di sini loh kebiasaan kita. Nggak tahu nanti di negeri lain mungkin ada nasi goreng pagi-pagi. Kalau di kebiasaan masyarakat kita jualan nasi goreng kan malam, nemenin orang begadang gitu kan. Cari duitnya malam gitu. Kalau ini yang nanti terjadi, maka muksunya atau bersama dengan istrinya itu siang nanti gitu.
Kalau memang ini profesinya. Sebaliknya kalau nanti profesi suami itu mencari nafkahnya itu di siang hari, maka nanti bersama dengan istrinya ini di malam hari. Itu yang yang dihitung 7 hari atau 3 harinya ini tadi ya. Entah malam atau siang, syariat memberikan kebebasan, tidak harus malam, tidak harus siang, tapi bergantung kepada kapan dia membersamai istrinya itu. Setelah itu baru qasam, thumma qasam, kemudian di qasam atau digilir. Al hadis muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan redaksinya redaksi Imam Al-Bukhari. Ini antum yang masih ingat, nggak tahu masih ingat atau enggak. Kalau antum yang mengikuti pengajian Bulughul Maram bersama saya dari awal di Masjid Intisar atau yang ini, pernah saya sampaikan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk hadis-hadis muttafaqun alaih lebih cenderung membawakan redaksinya Imam Muslim. Nanti silahkan dihitung, silahkan diteliti gitu kan. Karena para ulama hadis ini lebih cenderung kepada redaksinya Imam Muslim. Kenapa? Imam Muslim itu punya prinsip tidak meriwayatkan dengan makna. Jadi apapun yang beliau riwayatkan dari gurunya itu yang disampaikan. Sedangkan Imam Bukhari punya pendapat konsep bolehnya meriwayatkan dengan makna, tidak tidak harus sama persis dengan redaksi gurunya. Kalau riwayat tersebut masih sama padanan katanya, boleh dengan padanan kata yang lain. Tapi untuk yang demikian Al-Imam Al-Bukhari menetapkan syarat yang ketat bahwasanya seorang perawi itu harus faqih, harus memang mengetahui makna dari hadis tersebut, hingga kalau dia meriwayatkan dengan padanan kata yang lain, maknanya itu tidak bergeser terlalu jauh. Nah, ini yang menjadi kebiasaan Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan redaksinya Imam Muslim. Tapi di sini kok redaksinya Imam Bukhari yang dibawakan gitu. Nah, di sini antum yang mau merenungi, meneliti dan mencoba untuk melihat apa sih isyarat yang beliau bawakan gitu kan. Apa sih isyarat yang beliau inginkan di sini? Kalau saya nggak bisa memastikan, tapi saya menduga gitu. Karena redaksi Imam Bukhari ini menjelaskan sunnah dari pernikahan ini adalah kalau menikahnya itu menikah yang kedua, ketiga dan keempat. Karena ada di antara redaksi yang dibawakan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, redaksinya itu hanya berbunyi idza tazawwajar rajul al-bikra. Stop sampai situ. Kalau seorang menikahi gadis, tidak ada kelanjutannya menikahi gadis terhadap istri yang sudah lama. Artinya nggak ada keterangan kalau gadis ini dinikahi menjadi istri yang kedua, ketiga atau keempat. Nggak ada keterangan gitu. Jadi secara mutlak redaksinya hanya disebut jika seseorang menikahi anak gadis. Stop sampai sini. Nah, artinya nanti kan orang kalau membaca redaksi yang seperti ini, oh kalau begitu sunnah mengajarin kalau istri kita gadis 7 hari aja, habis itu ditinggal gitu. Enggak seperti itu, tapi menikahi gadis yang mana dia sudah memiliki istri sebelumnya. Maka sunnahnya 7 hari. Nah, apa yang dimaksud sunnah di sini? Para ulama hadis, mayoritas ulama hadis menyatakan kalau seorang sahabat itu mengatakan minas sunnah, merupakan suatu sunnah, maka yang demikian ini hukumnya adalah hukum hadis marfu'. Hukum hadis marfu' itu apa? Hukum hadis marfu' itu hukum hadis bahwasanya sunnah tersebut memang pernah diucapkan oleh Nabi, kalau sunnahnya sunnah qauliyah, sunnah ucapan. Atau sunnah tersebut adalah sunnah yang pernah dipraktekkan.
Ini yang disebut sunnah fi'liyah. Rasulullah pernah mencontohkan, pernah mempraktekkan. Nah, dalam hal ini ketika sahabat yang mulia Anas bin Malik mengatakan minas sunnah, ini maknanya yang dilihat di sini adalah apa? Yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat melihat Rasulullah nanti baru menikah dengan ini berapa hari, menikah dengan ini berapa hari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Aisyah gadis, sudah punya istri sebelumnya itu Saudah. Nah, Rasulullah 7 hari baru setelah itu menggilir Aisyah, Saudah. Nanti akan kita lihat di sini pada saatnya Ibunda Saudah itu nanti memberikan harinya itu semuanya untuk Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah punya giliran hari itu 2, sementara istri-istri yang lainnya 1 saja. Boleh yang demikian? Boleh kalau istri ridho. Ini tadi ya yang sempat kita isyaratkan di awal. Nah, jadi ini sunnahnya bagi yang berpoligami nanti ketika baru menikah, lihat status wanita yang dinikahinya, dia janda atau gadis. Kalau gadis 7 hari, komunikasikan dengan istri yang sebelumnya. Saya nanti nginap sama dia, bermalam sama adekmu ini gitu. 7 hari. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru nanti digilir 1 hari 1 hari. Nah, ini tadi saya sampaikan sunnahnya apa? Sunnah fi'liyah, dipraktekkan oleh Nabi. Ada yang menguatkan berupa sunnah qauliyah. Itu Nabi sendiri yang mengucapkan nanti. Yang kita baca di hadis yang keempat di dalam bab Al-Qasam ini dari kitab Bulughul Maram ini. Yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah setelah wafat suaminya setelah perang Badar. Nah, di pelajaran sirah kita sudah mempelajari peristiwa perang Badar. Di dalam perang Badar itu salah satu sahabat yang ikut serta di dalamnya adalah suaminya Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah. Ismuhu kunyatuhu, namanya ya kunyahnya gitu. Abu Salamah ibn Abdul Asad ibn Hilal al-Hilali al-Qurashi. Abu Salamah ini sama Nabi itu sepupuan. Ibunya Abu Salamah namanya Barroh bintu Abdul Muttalib, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Nabi. Artinya ibunya Abu Salamah ini bibinya siapa? Bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hubungan kekerabatannya, sepupu. Tapi bukan anak paman, melainkan anak bibi. Nah, ini tadi afwan saya sampaikan Al-Qurashi ya, keliru. Bukan Qurashi ya. Hilali. Dari kabilah Bani Hilal. Nah, kemudian hubungan kekerabatan yang kedua antara Nabi dengan Abu Salamah adalah apa? Saudara sepersusuan. Sama-sama disusui oleh wanita yang sama. Nah, saya belum mengetahui tepatnya siapa ibu susuannya ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ibu susuan lebih dari 1. Tidak hanya Halimah dari Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah. Yang paling lama menyusui Nabi adalah Halimah As-Sa'diyah. Namun begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, sempat disusukan oleh budaknya Abu Lahab. Sempat disusukan oleh budaknya Abu Lahab. Nah, kemungkinan besarnya disinilah ibu susuannya itu yang sama dengan Nabi adalah budaknya Abu Lahab ini. Karena masih dalam satu keluarga kan karena bibinya sendiri. Nah, Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah. Ketika peristiwa perang Badar, Abu Salamah itu terluka.
akibat dari luka yang diderita Abu Salamah setelah setelah perang Badar, beberapa bulan setelahnya wafatlah Abu Salamah. Abu Salamah ini mengajarkan kepada Ummu Salamah suatu hadis yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat istirja. Kalimat istirja ini kalimat yang diucapkan ketika orang kena musibah, yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan Nabi memberikan tambahannya. Allah ajarkan dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja'nya yang Allah ajarkan di dalam surah Al-Baqarah. Ketika kena musibah, kata Allah apa? Mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh Nabi SAW diajarkan kepada Abu Salamah ada doa permintaan setelah itu. Permintaannya apa? Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala bagiku atas musibah yang telah menimpa diriku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari ini. Ini doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Abu Salamah. Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, inilah yang diucapkan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya-tanya setelah mengucapkan ini. Ketika Nabi mengajarkan doa ini, yang mengucapkan ini pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Antum kehilangan motor, ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Mudah-mudahan beberapa bulan lagi antum dapatnya mobil gitu. Tapi yang antum kehilangan motor, nyumpah serapah keluar asem dan lain sebagainya. Apalagi kebun binatangnya keluar, malah nggak diganti. Nah, ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah bertanya, suamiku wafat, masa ya aku diganti dengan yang lebih baik? Siapa yang lebih baik dari suamiku gitu? Dalam persangkaannya Ummu Salamah radhiyallahu anha, suaminya itulah laki-laki yang paling baik, yang paling sayang sama dia gitu. Maka tidak lama setelah itu Rasulullah SAW datang setelah selesai masa iddahnya. 3 kali suci datang kepada Ummu Salamah, meminang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ketika dipinang oleh Nabi SAW, ya Ummu Salamah mengetahui, oh berarti ini yang Allah jadikan lebih baik itu. Tidak ada lain yang lebih baik dari suaminya Ummu Salamah itu, seorang laki-laki manapun, kecuali Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW yang datang, jelas ini lebih baik dari suaminya. Maka Ummu Salamah mengatakan, aku nggak punya alasan untuk menolak pinangan engkau wahai Rasulullah, akan tetapi aku adalah seorang yang pencemburu dan aku sudah berusia gitu. Kan wanita yang lain banyak. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas. Kok Nabi SAW memilih itu yang janda, yang sudah berusia. Ini sunnahnya. Kita bahasnya nanti dari ilmu fisik, biologi, dari sudut pandang biologi gitu. Nah, kembali ke sini dulu, ke riwayat ini tadi. Ada 2 alasan Ummu Salamah yang masih mengganjal dirinya. Kata Rasulullah, adapun alasan Anda sudah berusia, aku sudah beristri yang lebih berusia daripada Anda. Ibunda Saudah tadi, ketika beliau sudah tidak bisa lagi melayani Rasulullah SAW untuk kebutuhan biologisnya, beliau memberikan hari-harinya itu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tapi status pernikahannya tetap menjadi istri Nabi SAW. Ini yang perlu dicatat oleh wanita muslim manapun. Status Anda bersuami itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang status Anda sebagai janda gitu.
Maka alangkah meruginya wanita-wanita itu yang kalau suaminya mau menikah lagi, ceraikan aku. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih disenangi yang demikian. Nah, Ibunda Saudah ini lebih memilih untuk statusnya masih tetap sebagai istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan haknya untuk bermalam bersama Nabi diberikan. Asalkan status dia sebagai istri masih terus. Nggak enak jadi single partner itu untuk ngurus anak-anak sendirian. Berjuang pontang-panting seperti itu. Nanti penyesalannya setelah kalau memang talak itu dijatuhkan. Berharap-harap ada laki-laki lain mau meminangnya dan tidak madunya dengan wanita yang lain. Harapan yang seperti itu Allah Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah menjawab kalau ada harapan yang seperti itu gitu loh. Tapi 1:1000 gitu kan. Ada laki-laki yang mau menikahi wanita yang sudah punya anak. Maka lebih baik apa? Islah yang Allah tuntunkan kemarin di dalam surah An-Nisa. Islah apa? Kalau memang demikian yang dimaui suami gitu kan, tetap statusnya sebagai istri gitu kan, hak-haknya masih diberikan gitu, hak anak-anaknya juga masih diberikan, hanya saja siap untuk dibagi itu. Nah, kembali kepada hadis Ummu Salamah ini tadi ya. Yang pertama, sudah ada yang lebih berumur. Yang kedua apa? Kata Ummu Salamah, aku pencemburu, nggak siap untuk dimadu. Ini hampir semua wanita seperti ini. Maka Nabi mengatakan apa? Aku akan berdoa kepada Allah sa'ada'ullaha. Aku akan berdoa kepada Allah untuk menghilangkan cemburu kamu. Nah, para suami yang memang punya cita-cita ini, kencengin doanya ini. Minta sama Allah. Ini apa ya? Minta sama Allah ini menjadi sesuatu yang mungkin kita remehkan. Jangankan hendak poligami gitu loh, yang mau nikah sekalipun jarang mengingat Allah untuk melibatkan Allah di dalam pilihan hidupnya. Gimana? Contohnya gimana? Antum udah seneng sama perempuan ya? Oh, perfect banget nih. Udah lupa istikharah. Sebaliknya nanti yang perempuan juga gitu, yang ngelamar ganteng, sudah punya penghasilan gitu kan, udahlah terima aja gitu, lupa istikharah, tidak melibatkan Allah di dalam pilihannya. Setelah berumah tangga, yang tadi laki-laki melihatnya kan dari apa, keindahan fisiknya semata misalnya gitu. Enggak taunya enggak berapa lama setelah menikah, setelah itu hamil, menyusui, sudah hilang kecantikannya. Maka Nabi SAW di hadis yang pertama kali kita pelajari itu kan, memang menikahnya laki-laki itu li jamaliha nomor 1 karena kecantikannya. Tapi ini enggak beruntung kalau dia menjadikan ini sebagai satu-satunya sebab motivasi dia untuk menikah. Yang Nabi sebutkan beruntung itu fadfar bidzatid din, kalau dia itu memilihnya karena agama. Karena agama ini apa tujuan nikahnya nanti memang untuk agama. Tujuan nikahnya itu bukan hanya sekedar menyalurkan syahwatnya saja. Tujuan nikahnya itu bukan hanya sekedar untuk berdampingan dengan istri yang cantik saja, tidak, tapi membangun suatu keluarga yang keluarga tersebut itu adalah keluarga yang taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadatan, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, punya tujuan untuk mencetak generasi-generasi yang tidak menyekutukan Allah. Hingga doanya Nabi Nuh itu bisa terwujud. Dulu doanya Nabi Nuh itu sudah Allah kabulkan gitu kan. Nabi Nuh kan minta sama Allah di dalam surah Nuh itu, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan biarkan ada orang-orang kafir di muka bumi ini, Allah habisin itu.
Ini doa pamungkasnya Nabi Nuh sudah diminta. Makanya nanti di hari akhir Nabi Nuh nggak bisa ngasih syafaat. Doa pamungkasnya udah dikasih. Hancur. Orang kafir nggak hidup lagi setelah itu kena banjir. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya takdir, kehendak. Orang kafir itu mesti ada gitu. Nah, salah satunya untuk kita meminimalisir adanya kekufuran di muka bumi ini, lahirkan banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ini kenapa Nabi SAW senang mengatakan ini mukatsirun bikumul umam. Aku nanti akan berbanyak-banyakan umat nanti di hari akhir. Antum yang punya potensi untuk bisa mendidik generasi yang bertauhid gitu. Banyakin anaknya. Nanti yang ngasih makan siapa satu? Bukan antum yang ngasih makan. Allah yang kasih makan. Tapi kan. Ini tauhidnya perlu praktek. Tauhidnya perlu praktek. Tidak hanya sekedar dihafal teorinya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat gitu kan. Sudah praktekin. Banyakin anak bukan banyakin anak terus nanti dilepas kayak anak ayamnya gitu, enggak. Antum punya potensi untuk mendidik dia gitu. Ini kemana kita bicaranya ini? Lanjut kembali lagi ke hadis Ummu Salamah. Dinikahilah Ummu Salamah. Nah, ketika setelah dinikahi Ummu Salamah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, lamma tazawwajaha aqama indaha thalathan. Nabi bermukim bersama Ummu Salamah tiga hari saja, sesuai tadi dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Prakteknya Nabi mempraktekkan kepada Ummu Salamah 3 hari. Nah, di sini baru Rasulullah ucapkan secara lisan. Selain tadi prakteknya, ini juga ada sunnah qauliyahnya, sunnah ucapan Nabi. Kata Nabi SAW, innahu laisa biki ala ahliki hawan. Wahai Ummu Salamah, Anda ini tidak hina di hadapan suami Anda ini. Tidak hina itu tidak diremehkan. Maksudnya di sini, aku bukannya meremehkan kamu, wahai Ummu Salamah. Hawan itu mahin, hina. Dari kata-kata ha waw nun, akar katanya ha waw nun, rendah, hina. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, manusia itu diciptakan dari mimma'in mahin, dari air yang mahin, air yang hina. Air mani itu keluar dibuang. Nggak ada orang yang keluar air mati disimpan jadi pajangan hiasan dinding, itu nggak ada. Dibuang, mahin, rendah. Diciptakan dari sesuatu yang rendah. Setelah Allah beri kita jasad seperti ini bisa berjalan, sombongnya manusia. Nah, ini hadis ini hawan. Bukannya saya merendahkan Anda, kok hanya dikasih 3 saja gitu. In syi'tu sabba'tu laki. Kalau saya mau atas kehendak pribadi saya mau sama kamu 7 hari gitu. Wa in sabba'tu laki, tapi ketika aku menjadikan waktu bermalamku bersama Anda itu 7 hari, sabba'tu linisai. Istri-istriku yang lainnya juga harus dapat 7. Nah, di sini ada 2 fikih yang bisa kita ambil di sini. Pertama, fikih yang pertama, janda itu jatahnya bersama suami yang sudah beristri 3 hari, sebagaimana tadi disampaikan dalam hadis Anas bin Malik ini yang jelas, yang terlihat dari hadis ini. Kemudian kedua, lamanya seorang suami menggilir antara istri yang satu dengan istri yang lain tidak harus 1 hari, 1 hari, 1 hari. Di sini Nabi ketika mengatakan sabba'tu laki, kalau saya kasih kamu 7, saya juga kasih sama yang lain 7. Artinya nanti kalau menggilirnya itu seminggu, boleh. Nanti mau menggilirnya itu 2 minggu, boleh. Mau menggilirnya sebulan, boleh. Istri pertama 1 bulan, istri kedua 1 bulan, istri ketiga 1 bulan, boleh. Mau nanti digilirnya setahun juga boleh. Tapi yang demikian ini semakin lama waktu
Para a'immatus syafi'iyah di dalam literatur yang saya dapati, di dalam literatur kitab Syafi'iyah, memakruhkan untuk durasi waktu yang panjang seperti itu. Oleh karena itu tadi diistihbabkan, yang dianjurkan itu mayamiyah. Mayamiyah itu per hari satu hari dikasih gilirnya. Karena nanti kalau dikasih waktunya sebulan, kasihan istri yang lain menanti gilirannya bersama dengan suami sebulan, kok lama sekali gitu loh. Ada kesan untuk menghilangkan haknya untuk bersama dengan suami lebih banyak gitu. Karena kan kebutuhan istri juga perhatian dari suami. Didiemin sebulan gitu gara-gara masih gilir istri yang ini kan ada haknya yang terkurangi di situ. Baik, kita lanjutkan insyaallah hadis yang kelima sebelum Isya ini, dan mudah-mudahan nanti setelah Isya kita lanjutkan lagi membaca hadis yang ke-6 dalam bab ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaannya mungkin dijawab pertanyaan terlebih dahulu, baru kita membaca hadis yang ke-6. Hadis yang kelima di dalam babul qasam, wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Saudah binta Zam'ah, bahwasanya Saudah bintu Zam'ah ini istri Nabi SAW yang dinikahi oleh Nabi setelah Ibunda Khadijah wafat. Jadi menikahnya Saudah dulu, baru nanti menikahi Aisyah. Wahabat yaumaha li Aisyah, beliau ini radhiyallahu anha memberikan giliran harinya. Wahaba itu beri cuma-cuma, nggak ada imbalan apapun, hibah namanya. Di istilah kita sering dikenal hibah. Hibah itu pemberian, asalnya dari wahaba, pemberian yang tidak menuntut ganti atau upah dari pemberian tersebut. Kalau pemberian-pemberian yang lain kan, saya kasih tapi kamu gini ya, saya kasih tapi kamu jangan gini ya, ada yang diminta balasan-balasan. Wahaba ini kasih gitu aja. Diberikan oleh Saudah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha wa yauma Saudata. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan giliran bagi Ibunda Aisyah itu untuk harinya, ya hari Aisyah yang asli, dan hari di mana menjadi haknya Ibunda Saudah. Jadi hak hari untuk Ibunda Saudah dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermalam bersama Aisyah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam bersama Aisyah itu dua hari, 2 malam. Nah, Saudah gimana? Apakah enggak perhatiin sama sekali? Nanti kita baca setelah ini di hadis yang ke-6. Tetap dikunjungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita baca nanti setelah salat Isya insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi kita tidak melanjutkan membaca hadis. Insyaallah nanti pelajaran kita tentang hadis selanjutnya nanti akan kita baca pada 2 minggu yang akan datang. Kita mempelajari dan mengkajinya nanti 2 minggu yang akan datang. Adapun kesempatan setelah sholat Isya ini insyaallah akan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang di luar tema. Saya mulai dari yang temanya masih berdekatan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Diizinkan nggak? Jika seorang ibu melahirkan anaknya
tanpa seorang ayah. Kok bisa? Yang nanam benihnya siapa? Tanpa seorang ayah. Atau mungkin redaksinya lahir dari hubungan yang tidak sah di dalam agama. Mungkin ini. Kalau ini yang dimaksudkan, iya. Dan ibunya menikah dengan suami barunya, menikah dengan laki-laki lain gitu. Bukan laki-laki yang menanam benih di rahimnya yang sebelumnya gitu. Tetapi tidak membawa anak kandungnya. Anak yang dari hasil hubungan sebelumnya tidak dibawa. Mungkin ini maksudnya. Allah Ta'ala alam. Saya nggak tahu maksudnya gimana. Sehingga anaknya hidup sendiri dari usia belasan sampai dewasa, hidup mandiri, nggak dirawat sama ibunya. Apakah bisa dikatakan orang tua yang durhaka? Sangat bisa sekali. Jazakallahu khairan. Sangat bisa sekali. Bukan hanya bisa, udah durhaka itu. Udah durhaka. Oleh karena itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan, kenikmatan yang Allah dijadikan di dunia ini ada konsekuensi tanggung jawabnya. Kenapa harus diikat dengan ikatan pernikahan? Karena ada tanggung jawab di situ dari ayah. Ada tanggung jawab di situ dari pihak ibu. Melakukan hubungan yang di luar nikah seperti ini, itu mau enak nggak mau tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah mengancam orang-orang yang demikian di dalam surah Al-Mutaffifin. Apa Allah kalamkan di situ? Wailul lil mutaffifin. Celaka. Wail itu celaka. Celaka apa? Bukan kecelakaan tabrak truk lenyak badannya, enggak. Lebih dari itu. Wail. Yang mengatakan wail bukan siapa-siapa, tapi Allah Azza wa Jal mengatakan wail lil mutaffifin. Ini ayat turun untuk orang yang curang dalam timbangan. Celaka orang yang mutaffif itu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia ditimbangin sama orang minta dipenuhi haknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika giliran mereka menimbang untuk orang, mereka kurang-kurangi. Artinya apa ayat ini? Di saat menuntut hak, maunya yang enak aja gitu. Di saat dituntut melaksanakan kewajiban, dia enggan melaksanakan kewajiban. Wail. Terus solusinya gimana, Ustaz? Bertaubat kepada Allah, datangi anaknya, minta maaf dengan anaknya gitu. Karena Anda sudah bersalah dengan anak tersebut. Bukan Anda ya. Si pelakunya ini. Jika, tapi ini jika ya. Jika itu berarti belum terwujud ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kayak ini. Kenapa berandai-andai seperti ini? Janganlah bertanya dengan berandai-andai yang buruk. Kalau memang benar sudah ada, yaitu tadi bertobat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangi anaknya, dan kemudian minta maaf dengan anaknya gitu kan. Suaminya nggak membolehkan. Kok bisa ada suami tidak membolehkan kayak ginian? Seorang wanita mau merawat anaknya gini. Artinya si suami ini melarang istrinya untuk melakukan kewajiban. Yang demikian ini suami ridho dengan kemungkaran istrinya. Ya dua-duanya wail nanti. Dua-duanya wail kalau ini terjadi, wal'iyadu billah. Afwan Ustaz, di luar tema. Gimana cara kita menghindari riba di tengah-tengah zaman yang selalu menggunakan bank? Jadi riba menyebar itu bukan zaman ini saja. Sejak di zaman para sahabat itu sudah menyebar riba dan sejak di zaman Nabi. Karena itu menjadi tradisi transaksi yang ada di
Mekah dan Madinah bahkan dilakukan oleh mayoritas bangsa Arab pada saat itu. Nah, hingga alhamdulillah Islam datang, ayat riba turun, mereka meninggalkan riba, alhamdulillah. Nah, tapi setelah itu ketika Islam menyebar, negeri-negeri yang baru saja ditaklukkan itu kan bukan berarti riba nggak ada sama sekali. Mereka masih ada adat istiadat, tradisi yang belum meninggalkan riba secara sepenuhnya. Hal ini disampaikan dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau datang menemui Abdullah ibn Salam di Madinah. Abdullah bin Salam radhiyallahu an mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, karena Abu Musa al-Ash'ari datang dari Kufah. Abu Musa al-Ash'ari diperintahkan oleh siapa? Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk menjadi muftinya orang Kufah berdua. Beliau dengan Abdullah ibn Mas'ud untuk mengajarkan Islam di sana. Ada beberapa yang yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pengajar Islam di sana, untuk mengajarkan Islam di Kufah itu. Namun yang dikenal sebagai muftinya dua sahabat ini, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nah, ketika beliau datang ke Madinah menemui Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam dahulunya pendeta Yahudi, masuk Islam dan bersama dengan Nabi SAW banyak mendustakan banyak membongkar kedustaan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Faqala, maka Abdullah ibn Salam mengatakan, ala taji fa'ut'imaka sawiqan wa tamran. Ayo mampir, kata beliau, ke rumah, saya kasih Anda, saya hidangkan kepada Anda sawiq. Sawiq ini makanan yang terbuat dari roti gandum kemudian diberi kuah kaldu. Sawiq. Antum pernah makan roti pakai kuah soto enggak? Biasanya kalau soto makannya ketupat. Nah, coba pakai roti. Nah, jadi sawiq dia. Watamron, dan diberi tamr. Aku hidangkan kurma. Watadkhulu fi baitin, masuk ke rumahku. Tsumma qala, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, qala innaka bi ardin ar-riba fiha fash. Anda berada di negeri yang mana riba itu sudah merajalela. Jadi tidak hanya di masa ini saja, para sahabat masih hidup, riba itu masih merajalela gitu. Idza kana laka 'ala rajulin haqq, kalau Anda itu punya hak terhadap seseorang, artinya ada orang ngutang sama Anda gitu. Fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin. Kemudian dia memberikan kepada Anda hadiah. Dia masih ngutang nih. Ini orang masih ngutang, ngasih Anda hadiah seberat syair gitu kan, gandum atau makanan-makanan yang lain, qat gitu kan. Dikasih hadiah kepada Anda, fala ta'khudhu, jangan kamu ambil hadiah-hadiah itu sebelum dia melunasi utangnya. Fa innahu riba, karena yang demikian ini adalah riba. Al-hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, di dalam sahihnya. Nah, terus kalau cara menghindari, ya jangan bertransaksi dengan bank gitu aja di setiap transaksinya, seperti transfer gaji. Nah, ini kalau tanya solusi ya nggak usah jadi pegawai, aman antum. Nggak ada penggajian lewat bank. Nggak usah jualan online, karena nanti yang beli sama antum mesti pakai transfer kan kalau antum jualannya online. Jualan apa? Jualan nasi kuning. Solusi sudah. Kan tanya solusi toh? Jualan nasi kuning. Pakai bank nggak jualan nasi kuning? Tapi Ustaz, saya nggak mau solusi yang kayak gini, Ustaz. Nah terus mau gimana? Ya jangan tanya sama saya. Beli rumah kan pakai bank, iya jangan beli jangan beli cicil,
Alhamdulillah sekarang ada beberapa developer yang nggak menggunakan bank. Anda ada duit, dia bangunkan, nggak ada duit, stop pembangunan. Sampai jangka waktu berapa gitu. Perjanjiannya seperti itu. Alhamdulillah yang demikian ini lebih syar'i. Kalau ada developer yang seperti itu, insya Allah ini solusi. Gitu. Beli motor, motor juga lebih baik Anda ini ada kawan gitu kan, kalau untuk beli motor yang lebih luas untuk meminjamkan dari ikhwahnya. Dan inilah coba diperhatikan ikhwah yang memang butuh kendaraan seperti itu, jangan sampai keduluan bank yang membiayainya. Dahululah Anda untuk membantu ikhwah Anda ini yang memiliki keluasan. Ketika Anda memiliki keluasan, berilah, karena lawan dari riba itu sedekah. Ini Allah sebutkan 2 kali sepanjang yang saya lihat di ayat-ayat riba di sini, bahwasanya sedekah ini adalah musuhnya riba. Selama antum tidak memenangkan sedekah, riba akan menang. Allah berkalam, bisa antum catat di dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan melipat gandakan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi setiap orang-orang yang kafir dan melakukan perbuatan dosa. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah masih beberapa ayat setelahnya, ayat 280. Tadi kan 276, sekarang 280. Allah berkalam, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau sulit bagi Anda untuk untuk melunasi utang, kalau konteks ayat ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membebaskan ini. Pokoknya nanti yang berkaitan dengan riba itu ketika orang masih sulit, Allah suruh fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dirinya mendapatkan kemudahan dari Allah dalam hartanya. Ini solusi dari Allah. Yang mau punya rumah harus transaksi di bank gitu. Maka solusi dari Allah, fanadhiratun ila maisarah. Bersabar untuk menunggu hingga ada keluasan rizki dan beli rumah atau bangun rumah cash. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat saya nggak mau solusi yang kayak gini ya, terus solusinya maunya gimana gitu loh. Ada nggak yang menghalalkan transaksi dengan bank? Ya jangan tanya saya. Allah tegaskan lagi, wa an tasaddaqu khairul lakum. Anda bersedekah lebih baik bagi Anda. Sekali lagi Allah sebutkan di sini lawannya dari riba adalah sedekah. Jadi in kuntum ta'lamun, jika memang kamu mengetahui, tapi banyak orang tidak mengetahui. Banyak orang tidak mengetahui karena tidak mengamalkan. Jadi kepada ikhwah yang diberikan keluasan rezeki atau bisa membantu saudaranya gitu kan, jangan sampai keduluan bank yang memberikan bantuan itu kepada saudara Anda. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, yang perlu bantuan ini, jangan mudah-mudah, jangan jadi mutaffifin kayak tadi. Anda yang berhutang punya kewajiban melunasi. Ini seringkali beberapa oknum sudah dikasih baik, diutangin, habis itu hilang orangnya gitu. Nah, ini kan menjadikan menjadikan mereka yang punya niat baik ini akhirnya jera untuk melakukan kebaikan. Nggak mau lagi lah saya berbuat baik kayak gini. Udah dikasih yang seperti ini kok malah hilang. Beli baju sama saudaranya, ngutang dulu ya gitu. Iya. Habis itu besok-besok nggak ada di pengajian, kemana nih orang nih? Ini kan mental-mental yang kayak gini nih, mental-mental mutaffif ini.
Orang sudah sudah husnuzon, ya sering hadir di kajian. Hendak taunya hadir di kajian cuma nunjukin muka aja, saya duduk di pengajian tapi pelajaran dari pengajian itu enggak diambil. Ini loh diancam sama Allah, mutaffif. Giliran dia diminta untuk melakukan kewajiban tidak dilaksanakan. Tapi giliran menuntut hak, mau yang enak diambil. Wail, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wail. Jadi ini solusi dari Al-Qur'an, bersabar gitu kan untuk beli rumah, beli motor. Adapun yang tempat kerjanya itu mewajibkan untuk memiliki rekening yang seperti ini, upayakan rekening yang Anda miliki itu adalah rekening di bank syariah. Meskipun di bank syariah tidak ada yang bebas dari riba 100% gitu loh. Tapi setidaknya diminimalisir dengan menggunakan akad yang Anda pilih, akad wadiah. Jangan akad mudharabah. Mudharabah bagi hasil yang ada di sistem perbankan kita belum murni sepenuhnya syariat. Kenapa sih kok kayak gitu? Penjelasannya kan panjang. Antum naruh di bank, itu antum akadnya ngapain sih? Ketika antum mudharabah, itu bank syariat loh ya, bank syariat mengakadkannya itu investasi. Yang namanya investasi dalam Islam siap rugi, siap untung, siap rugi. Tapi di dalam mudharabahnya bank, nggak tahu bank mana dia. Mudharabahnya ini nggak siap rugi gitu loh. Kerugian nanti ditimpakan kepada si pelaksana modal. Ada pembiayaan untuk usaha ini. Ketika dia rugi misalnya gitu kan, ya tanggung jawab si pelaksana modal. Bank nggak mau ngambil rugi. Pokoknya kamu bagi untung sama saya, tapi bagi rugi nggak mau. Di sini cacat mudharabahnya gitu loh. Ketika ini cacat, otomatis akadnya nggak jadi mudharabah lagi, akadnya jadi hutang piutang. Kalau hutang piutang nggak boleh ada pertambahan. Tapi tadi kata si bank, ini bagi hasil, jadinya ada pertambahan kan? Pertambahan itulah yang riba nantinya. Dibagikan kepada antum yang naruh duit di situ, plek. Jadinya apa? Antum ikut-ikutan di situ ketika tanda tangan pertama itu. Loh bang, apa nggak bisa untuk sama-sama rugi? Bisa kalau bank punya unit usaha, tapi sistem perbankan di negara kita belum mengizinkan itu. Hingga bank tahu dan bisa saja bank itu untuk melakukan produk-produk untuk melakukan membuat unit-unit usaha. Tidak seperti bank-bank yang ada di negeri-negeri Islam yang syariat sudah dilakukan. Di Saudi Arabia, Bank Rajahi itu punya unit usaha jualan kambing. Jadi keuntungan dari dia jual kambing ini nanti yang dibagikan kepada siapa? Kepada nasabah. Nasabah itu naruh duit di situ mudharabah, artinya ketika naruh duit mudharabah, duitnya diputar untuk modal usaha kambing. Yang seperti ini insya Allah barokah. Nah di Indonesia kan tidak ada bank yang kayak gitu. Hanya diizinkan untuk produk pembiayaan. Produk pembiayaan ini produk ngutangin. Produk ngutangin jangan ambil untung gitu loh. Kalau mau ambil untung dagang gitu. Dalam syariat loh ya, dalam syariat kalau mau untung dagang. Kalau mau untung harus siap rugi, itu dagang. Adapun hutang di dalam syariat, hutang itu nisfus sedekah, setengah sedekah. Yang namanya sedekah semangatnya itu apa? Semangatnya itu memberikan pertolongan. Kalau antum ngasih pertolongan, jangan cari untung di balik pertolongan itu. Ini yang syariat mencela habis-habisan orang ngutang minta imbalan. Ngutangin minta imbalan itu riba. Tadi dikatakan Abdullah bin Salam itu riba.
nerima hadiah dia masih dalam keadaan berhutang, itu termasuk riba. Artinya kita menghutangin ini memberikan pertolongan kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Dan sampai di sini loh Islam mengajarkan kepada kita kalau nolong itu ikhlas. Jangan mencari keuntungan di balik pertolongan yang Anda berikan itu. Di sini ajaran Islam yang tidak banyak diketahui oleh orang hingga bermudah-mudah di dalam hal ini ya. Terus ditanya, bank apa saja Ustadz pakai yang tidak ada riba di dalamnya? Nggak ada kalau dia. Saya belum menemukan kalau untuk di negeri ini, karena sistemnya dari sistem perbankan di Indonesia belum mengizinkan. Solusinya ya gimana? Ya hindari itu tadi, bertransaksi sebisa mungkin. Kalau memang terpaksa pilih yang akad wadiah, kalau memang terpaksa lagi nggak bisa pilih yang wadiah. Ada beberapa bank ketika sistem penggajian nggak bisa Pak pakai wadiah, harus mudharabah. Ada bank yang kayak gini. Ya saya nggak tahu lagi solusinya begini. Ini tetap terjerumus kepada riba ketika antum tanda tangan itu. Antum tanda tangan mudharabah udah masuk dosa ribanya gitu. Yang antum lakukan ya minimalisir saldo di itu, jangan penuh-penuh, habisin gitu loh. Itu saja yang bisa dilakukan dalam pandangan saya. Namun saya bukan pakarnya di dalam ekonomi syariah ini. Antum silahkan nanti searching di YouTube kajian-kajiannya Ustadz Aminur Baiz atau kajian-kajiannya Ustadz Erwandi Tarmidi, kajian-kajiannya Ustadz Arifin Badri. Beliau yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang fikih muamalah. Cari solusi dari beliau-beliau ini. Kalau yang saya sampaikan saat ini nanti ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi, antum ambil punya Ustadz Erwandi. Ada yang bertentangan dengan Ustadz Aminur Baiz, antum ambil apa yang disampaikan Ustadz Aminur Baiz. Ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Ustadz Arifin Badri, antum ambil apa yang disampaikan Ustadz Arifin Badrian. Ini saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya ketahui saja dari dalil-dalil yang ada. Adapun penguasaan dalil-dalil, beliau lebih kompeten di bidang ini. Jangan nanti sudah cukup aja dari Ustadz Haidir kalau kayak gitu kan. Terus dianggap Ustadz Haidir membolehkan begini-begini. Enggak. Ini solusi yang saya ketahui. Ada asatidzah yang lebih berkompeten, antum ambil dari mereka. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi perlindungan dan taufik untuk Ustadz dan kita semua. Allahumma amin. Pertanyaannya, bagaimana cara membatalkan meninggalkan jamaah ketika sedang mengimami sholat berjamaah saat imam ingin menunaikan hajat? Keluar aja antum. Keluar aja gitu kan. Sudah tinggalkan sholat gitu. Artinya makmum sudah tahu bahwasanya imam batal yang seperti ini. Hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah mengimami. Nah, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang satu mengatakan Nabi belum bertakbir. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi sudah bertakbir duluan. Ketika Nabi sudah bertakbir duluan, Nabi baru ingat kalau beliau belum mandi junub. Maka Nabi menyuruh para sahabat, maka anak tetap di tempat. Itu Nabi udah batal ketika nyuruh tetap di tempat itu. Rasulullah masuk gitu kan. Masuk, mandi, kembali, kemudian melanjutkan untuk mengimami. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Jadi keluar saja. Kalau nanti menunaikan hajat, ada yang pengganti di belakang, istikhlaf. Artinya yang tepat di belakang imam itu langsung maju. Ini namanya istikhlaf, mengganti imam. Yang belakang maju untuk mengimami. Ketika menggunakan masker, apakah tetap perlu menutup mulut dengan tangan? Jazakallahu khair Ustaz. Ini apa maksudnya nih? Menggunakan masker tetap perlu nutup mulut, ini gimana?
Nggak ngerti saya. Ketika menggunakan masker, apakah tetap perlu menutup mulut saat sholat gitu ya? Ya enggak. Saat sholat tangan di mana? Tangan sedekap ketika di dalam sholat gitu loh. Ya, saya kurang paham untuk pertanyaan yang kedua ini, mohon maaf. Ya, jadi nanti nyampaikan jawabannya keliru-keliru kalau nanti mungkin nanti bisa disampaikan dengan diksi yang lebih lengkap lagi insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.